Jangan dihapus. Make up jenazah tuh mahal loh. Iya kan? Mahal. Bisa ya terserah mau mahal gue masih hidup. Iya. Maksudnya lu katanya seneng pakai bedak, gue cariin make up artis. Ya bukan make up jenazah juga. Emang kalau make up jenazah tuh itu bedaknya bedak jenazah. Iya udah diam dulu. Emang kalau make up jenazah tuh berapa sih biasanya kalau kisarannya? Iya, kisaran. Paling murah 1,5, tapi paling mahal bisa sampai 20 juta. Tuh kan. Dan terus gue harus bayar ini gini. Ini yang 25 juta karena lu udah bagus. Ih, bayar sama Gloria Elsa namanya. Iya. Lebih ini gak sih, aku mau nanya ya, lebih beda gak sih make upin jenazah sama yang enggak? Beda banget. Apa dari tekstur kulitnya ya? Dari tekstur kulitnya udah mengeras, nggak ada moist lagi, udah nggak ada keras. Tapi aku belum mengeras kan? Belum. Aman. Ini udah ada tanda-tanda lah. Maksudnya tanda-tanda bedaknya udah nyerap. Lu mah. Abang mau di make upin nggak? endorse banget. Tapi Kak Gloria, Kak Elsa, Endorse gimana? Oh, waktu itu suami meninggal. Karena itu yang menggerakkan hatinya Mbak Gloria. Iya. Karena waktu pas suami meninggal, mahal ya, nggak punya uang. Jadi sekarang gratis semua, enggak dong? Semua gratis. Semua? Semua. Terus keuntungannya nggak ada apa-apa dong? Pahala? Oh iya, Bagus. Tapi kan itu tetap perlu membeli barang-barang bahan-bahan. Aku punya pergerakan namanya Maraton Kebaikan, Don't Throw Your Makeup Expired. Jadi kita mengumpulkan makeup expired untuk jenazah. Jadi lu pakai makeup expired kayak gue juga? Enggak. Selamat ya. Jadi maaf ya. Jadi kalau misalnya gitu-gitu kan lu bilang, oh aku udah pernah tuh, gitu. Jadi ntar kau gini, udah pernah gitu. Maksudnya udah pernah di make upin, maksud gue udah pernah di make upin pakai make up jenazah. Lihat dong alat make upnya bedanya. Boleh. Eket juga pengen tahu tuh. Iya. Kita melihat. Pakai kemeja ya udah dah. Gini aja ya. Iya. Jadi kalau orang biasa kan pakai primer, Iya. kita primernya pakai lem kertas. Hah? Iya. Jadi dilemin dulu mukanya. Dilemin dulu, kalau enggak foundationnya tidak bisa nempel, Kak. Mau Karena coba di belum muka ada aku, moist. mau coba di muka aku. Boleh. Ya, kalau Irfan Hakim tadi bukan pakai lem itu ya? Bukan. Pakai lem tikus, kalau nggak salah lu pakai lem tikus. Sama sih, hampir sama semuanya makeupnya, cuman ini memang makeup yang sudah dipakai jenazah. Yang aku bawa sekarang. Yang Ini udah expire nih? Iya, ini kira-kira udah 100 jenazah. Mbak, Iya. bentar. Pernah ada pengalaman nggak lagi gitu? Gitu. Ya enggak lah. Pengalaman apa gitu? Enggak, tapi katanya Kak Gloria bisa membaca mimik wajah dari orang yang meninggal, benar? Iya, mikromimik. Gimana Apa sih itu, gimana sih? gimana? Mikromimik adalah mimik wajah yang ditinggalkan pada saat kamu meninggal. Maksudnya? Itu ditangkap otak dengan kondisi kamu sudah siap meninggal atau belum. Emang beda? Bedanya apa? Kalau misalnya orang yang belum siap biasanya mengerut, masih mikir. Terus kalau mulutnya nganga, itu biasanya selama masih hidup dia masih memendam sesuatu yang belum dikatakan. Melotot. Kalau yang matanya melotot, bukan melotot sih, membuka, itu biasanya ada orang yang mesti ditunggu sama dia. Gitu. Sebegitunya lu kenal Iya. jadinya? Dan itu Tapi- ada ilmunya sebenarnya. Maaf, ada yang paling kondisinya, maaf ya, mungkin korban kecelakaan gitu, ada Iya. pernah? Iya. Nah kalau gitu gimana, diperbaiki dulu atau gimana? Kalau diperbaiki itu dijahit sama dokter forensik. Kita itu tugasnya perias jenazah memperhalus, dipakein clay dulu, ditutup, baru kita make up. Oke, saya pernah lihat maaf ya yang matanya tuh sampai dipakein Hancur ya. dilakbanin gitu, Iya. terus ini dilakbanin, emang gitu? Enggak, tapi kalau aku nggak pernah yang kayak gitu. Aku sendiri belajar perias jenazah, mortician itu belajar harus bikin simpul senyum supaya keadaan kematian siap atau tidak siap dia terlihat siap. Jadi supaya dibikin senyum? Dibikin senyum, itu namanya simpul senyum. Jadi supaya menutup ibu-ibu gosip di dalam, karena ada kan Kok nuduh saya? Mbak, kok nuduh saya, Mbak? kedukaan kan suka julid kan ente. Iya ya. Nih lu, Ente kadang-kadang ketuanya. ente. Nih lu Ente ketuanya. kadang-kadang Lu- ente. Lu ketuanya. Tetap ada netizennya ya. Iya, Tapi banyak kan. Tadi kalau yang kondisi mangap gitu di kemana gak kan suka di lem. Iya, harus dilem pakai lem Korea. Di ke bibirnya. Iya, harus dilem.
Iya. Terus dibikin Simpul senyum. Iya. senyum. Dan juga kalau di luar negeri, ini pekerjaan ini sudah banyak. Tapi kalau di Indonesia kan masih nggak banyak ya. Masih nggak banyak. Sedikit. Coba-coba yang di luar negeri, coba lihat dong. Ada nih, ini yang di luar negeri nih. Ini di luar negeri udah banyak banget. Perias jenazah di luar negeri. Elsa Gloria. Iya. Itu tadi pertanyaan saya belum dijawab. Jawab, kenapa? Pengalaman mistis gitu ada? Ada banyak lah pasti. Contoh-contoh. Contohnya kalau aku dulu pernah ngerias jenazah orang kena santet, Kak Ivan. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Benar itu Kak. Gimana? Jadi aku punya karunia dari Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan si jenazah. Oh my God. Jadi begitu aku sampai di sana, rumah duka dingin banget tapi aku panas dingin gitu loh. Nah, Padahal terus kondisinya dingin. Dan aku masuk terus fotonya itu jatuh gitu. Fotonya si jenazah. Pas aku masuk ke dalam, di dalam posisi begini. Astagfirullahaladzim. Gue takut ada yang jatuh lagi dari atas. Terus. Tangannya Gue seperti sampai ini. lompat. Tangannya seperti ini dan dia perutnya membesar. Pada saat aku pegang, aku mulai berdoa, aku dengar suara auman, terus suara kayak ular bernersis, suara teriak-teriakan gitu. Terus kalau Ini abis itu diapain? Ya udah, akhirnya aku pegang, aku bisikin ada satu doa buat Santo Mikael. Aku bisikin, akhirnya mulai bisa begini. Tapi keluarganya juga bilang sama aku bahwa kondisinya memang kena santet dan aku sakit selama 2 minggu. setelah make upin itu? Iya, sakit selama dirawat. Selalu kalau dengan jenazah itu ada komunikasi? Ada. Diajak ngobrol? Iya, diajak ngobrol. Contoh? Contohnya, Tante, nama saya Gloria Elsa. Saya hari ini diutus Tuhan untuk melayani hari terakhir Tante dan Om supaya layak dan cantik di hadapan Tuhan dan di hadapan pelayat. Yang nurut ya. Begitu. Jawab gak? Jawab gak? Enggak lah. Bang. Tapi berarti kan Ipan Hakim udah ngobrol nih. Ntar kalau itu Udah gue book. Tapi mulia sekali ya pekerjaannya ya. Saya mulia, kita ucapan terima kasih karena Sama-sama. memuliakan manusia, memuliakan Oke. Allah Subhanahu wa taala. itu Tapi melalui katanya Tuhan. Gloria ini lebih senang nongkrong dengan orang yang sudah meninggal dibanding dengan orang yang masih hidup. Yes. Betul? Betul. Nanti sesaat lagi ya, tetap di sini di FYP For Your Fun. Oke. Tadi pertanyaan belum dijawab nih Gloria. Jadi kalau yang baru bergabung, Gloria ini ada perias jenazah. Katanya lu lebih enjoy ngumpul dengan jenazah daripada orang hidup, beneran? Bener. Beneran? Iya. Kenapa? Karena kalau orang meninggal itu nggak akan sakitin kita. Orang hidup bisa sakitin. Oh. Terus tadi lagi iklan cerita katanya ada yang lagi di make up itu segini. Gitu. Iya. Lagi mandiin justru. Keluar napas? Keluar kayak asam lambung atau segala macam itu mungkin terjadi. Terus ada kadang kerlipan mata. Kedipin mata. Terus Ting gitu. nggak begitu juga tapi ujungnya itu namanya muscle twitch Araf Iya, ini. muscle twitch itu Jadi bisa muscle otot yang terakhir yang bergerak setelah meninggal. Dan juga Mbak Gloria juga buka donasi ya. Iya. Umumin dong kalau mau itu Silakan, karena ini silakan, gratis untuk kebaikan, katanya silakan. untuk make up itu ya. Buat teman-teman yang mau donasi makeup expired, ada wig juga, baju kebaya dan jas. Kalau mau bisa di Instagram aku @gloriaelsa_hutasoid. Oke. Karena meringankan beban dari orang yang sedang ditinggalkan ya. Iya, karena makeup expired tuh bisa jadi pahala buat. Mudah-mudahan kita berlomba-lomba untuk Ya. mencari kebaikan dan juga selamat juga sudah menikah. Ini yuk kebaikan, mengejar ibadah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mbak Gloria juga terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah pada nonton. Besok kita ketemu lagi ya. Pastinya dan bintang tamu yang lain tetap di sini FYP For Your Pagi. Bye bye.